Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inri hari ini Selasa 27 April pada pekan Paskah yang keempat. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Injil yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema tentang gembala yang baik kita sudah dengarkan beberapa hari ini, sejak hari Minggu Paskah yang keempat, hari Senin kemarin, dan hari ini masih diulang tentang gembala yang baik. Kisah Injil hari ini mengisahkan pada hari raya pentabisan Bait Allah, orang-orang Yahudi bersoal jawab dengan Yesus. Mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Yesus menjawab mereka dengan mengatakan, "Sebenarnya sudah kukatakan kepadamu, perkataanku sudah jelas, namun kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa, pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan bahwa saya adalah Mesias, namun juga kamu tidak percaya." Yesus mengatakan, mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka bukan kawanan. Seandainya mereka adalah kawanan penggembalaan Yesus, mereka akan mengenal suaranya, mendengar suaranya, mengenalnya, dan mengikutinya. Nah, inilah yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini. Kalau kita ditanya, kita ini termasuk bagian mana? Apakah kita juga termasuk dalam kawanan penggembalaan Yesus? Untuk mengukurnya, kita bisa melihat diri kita dari apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus mengatakan bahwa kawanan domba penggembalaannya ada 3 syaratnya, yaitu mendengar suaranya, mengenalnya, dan mengikutinya. Nah, ini bisa menjadi ukuran untuk kita untuk melihat apakah kita ini termasuk kawanan domba penggembalaan. Yang pertama, mendengar suaranya. Suara Tuhan sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita. Kitab suci, ajaran-ajaran gereja yang dipelihara oleh gereja dari abad pertama sampai saat ini adalah cara kita untuk mendengar suara Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, seberapa sering kita membaca kitab suci? Seberapa sering kita mempelajari ajaran-ajaran gereja? Cara-cara itu adalah cara untuk mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenalnya. Untuk mengenal Yesus, kita hanya bisa terlaksana kalau kita memiliki relasi intim dengan Tuhan. Relasi intim dengan Tuhan ini dibangun dalam cara hidup rohani kita, dalam doa-doa yang kita lakukan, dalam bentuk-bentuk peribadatan kita. Semakin banyak kita berrelasi dengan Tuhan dalam peribadatan, dalam doa-doa, kita akan semakin mengenalnya. Ini adalah cara kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, penggembala kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengikutinya. Cara mengikutinya
sebenarnya juga sudah ditunjukkan oleh Yesus. Dalam Injilnya Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Perintah kasih adalah perintah untuk mengikuti Yesus. Maka cara saya, cara Anda menunjukkan kasih, membagikan kasih adalah cara kita untuk mengikuti Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Injil hari ini untuk menjadi kawanan penggembalaan Yesus. Semoga saya dan Anda juga termasuk dalam kawanan penggembalaan Yesus yang mengenal suaranya, mau mengenalnya secara pribadi dan mengikutinya. Semoga kita semua dimampukan oleh Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.